Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Hani IRT di Singapura. Teman-teman ikutin video saya dari awal sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Stay tune. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Jadi kalau suara saya nggak kedengaran, saya di pinggir jalan teman-teman. Mic saya tertinggal. Jadi tadi suami saya agak ngos-ngosan. Tadi suami saya nelpon, dia udah mau makan siang, udah baru nelpon. Saya lagi golek-golek tadi. Dia bilang dia mau keluar makan siang. Jadi diajak ketemu di tempat biasa ya, di mall yang dekat rumah kita. Jadi tadi saya masaknya, saya plannya mau masak agak siang yang simple karena saya berdua ngasih bujang tuh di rumah. Tapi suami bilang nggak usah, nanti beliin dia nasi ayam. Jadi berarti sore lah saya baru masak teman-teman. Jadi ini kami berdua mau makan siang di dekat rumah kita. Aduh, panas teman-teman, alhamdulillah. Stay tune teman-teman. Tengok tuh cuaca di sini. Oke teman-teman, saya udah sampai. Tapi ini saya belum tahu suami saya udah sampai apa belum. Jadi saya mau naik ke atas. Saya mau naik ke atas dulu. Tempat makannya di atas lagi, di lantai 3. Jadi saya harus naik satu tingkat lagi. Lumayan teman-teman, ngos-ngosan. Jadi tempat makannya di situ. Kemarin saya jumpa di bawah. Enggak ding. Di lantai ini juga, di sana ada orang Indonesia, mbak-mbak, dia orang Medan. Dia bilang tadinya dia kerja bank OCBC di Indonesia, mungkin di Medan. Terus dia bilang dia pindah ke Singapura karena ikut suaminya, jadi dia kerja di toko-toko kayak gitu. Tapi di sini toko-toko kayak gitu gajinya mahal teman-teman. Mana suami saya nih? Enak beli makan dulu. Oke teman-teman, jadi saya udah sampai di tempat makan sini. Jadi suami saya pesan nasi ayam set, saya pesan bubur ya, kayak bubur ayam gitu teman-teman, kayak bubur ayam gitu teman-teman. Jadi suami saya lagi pesan minum. Suami saya baru sampai juga, untung dia sampai. Saya sudah pesan nasi ayam karena nasi ayam itu cepat. Terus lagi suami saya waktunya 1 jam saja teman-teman. Jadi kayak gini kondisinya kalau pas makan siang di sini. Jadi ini suami saya. Nasi menti tak ada. Tak ada. Ini tak tahu ayam pun. Suami saya teman-teman. Nanti dia pulang lagi ke tempat kerja. Jemput makan teman-teman. Oke teman-teman, saya nak balik. Jadi dari tadi tuh suami saya udah balik ke office. Jadi ini saya baru balik ke rumah. Anak bujang dari tadi udah telepon dia udah lapar. Saya tadi beli ini teman-teman. Ini saya shopping sedikit. Tadi ada kayak botol-botol gitu, murah. Jadi saya beli kontainer gitu. Jadi ini saya mau pulang teman-teman. Saya mau naik bus aja. Udah lewat belum busnya ya? Oh belum teman-teman, belum lewat busnya. Tuh, saya mau ke sana.
mau nyebrang, kayaknya kok sempat nih, jadi saya harus tunggu lagi. Tak bisa saya jalan kaki teman-teman, panas banget, sangat panas. Jadi saya harus menunggu bus selanjutnya, bus berikutnya. Ini teman-teman, panas. Jadi tadi saya belanjanya di sana. Panas banget teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah sampai di rumah teman-teman. Di luar panas banget. Jadi tadi saya berpisah dengan suami saya. Suami saya terus pergi kerja. Mereka rombongan makan di situ. Jadi kebetulan hari Rabu itu seperti biasa jadwal mereka makan siang di dekat rumah kita di sini ya, di mall. Tepatnya di mall yang di dekat rumah kita di sini. Teman-teman, lanjut cerita yang tadi saya bilang saya ketemu lanjut cerita ya, yang tadi yang saya bilang kemarinnya berapa bulan yang lalu saya ketemu sama orang kita Medan ya. Dia itu pernah kerja di apa ya, POSB apa bukan OCBC OCBC di Indonesia. Jadi dia tuh kenal sama suaminya itu di Indonesia karena suaminya ditempatkan di OCBC, mungkin tepatnya di OCBC Medan ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia bilang sama saya, kakak orang Indonesia juga. Iya, saya bilang saya orang Indonesia, suami saya itu orang Singapura sini. Ya sama, saya pun kayak gitu di di sana di Indonesia saya kerja bank sama dengan suami saya, tapi sampai di Singapura saya nggak bisa kak kerja bank kayak di Indonesia. Terus saya bilang nggak apa-apa, syukurin aja karena gajinya itu ya melebihi gitu. Jadi kerja di sini walaupun kita kerja kayak pramuniaga gitu ya, kerja di swalayan gitu atau restoran, itu gajinya itu UMK-nya sama dengan yang kerja di PT teman-teman. Jadi kalau kita di Indonesia kan kerja di PT sama restoran itu basicnya itu jauh berbeda, tapi kalau di sini tuh hampir sama. Jadi kalau di sini basicnya misalnya $1.600 ya, 1.600. Jadi yang kerja PT itu sama. Jadi kalau kita di sana itu ya kerja di restorannya itu pasti di bawah UMK. Jadi mungkin 2,5 juta atau 3 juta, tapi di sini bahkan itu lebih gitu, gaji yang kayak kerja toko counter gitu gajinya bisa 2.000 lebih ya, 2.300, 2.500. Jadi tergantung jam kerjanya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, syukurin aja sama. Saya bilang saya dulu di Batam juga saya kerjanya alhamdulillah ya. Saya pernah kerja bermacam-macam lah ya. Saya pernah kerja jadi operator production. Saya pernah kerja jadi HR atau HRD. Jadi kerja jadi admin, jadi purchase atau purchasing. Tapi kan kita nggak bisa, ibaratnya mungkin di sini kita harus beradaptasi lebih gitu. Jadi banyak kendalanya. Mungkin kita kayak adiknya itu dia di sana itu kalau nggak salah dia S1 juga. Dia bilang di sini S1 pun dia bilang susah mau menyetarakan dengan di sini. Jadi nggak apa-apa, saya bilang kerjaan itu kan di sini tuh kan UMK-nya merata, jadi nggak masalah sih. Jadi gajinya juga lumayan. Jadi teman-teman, gaji di sini tuh ya UMK-nya itu 1.600. Terus kalau kita kerja office hour misalnya jam kerjanya 8 jam. Tapi kalau misalnya kita kerja 9 jam sama jam istirahat. Kalau kita kerja misalnya atau orang sana bilang 7 to 7 atau 8 to 8 atau pokoknya kerja 12 jam itu mau kita dapat 2.300 ya.
itulah paling minim lah kita dapat 2.300 sebulan. Berarti udah berapa itu teman-teman? Udah mau 25 juta loh teman-teman. Nah, jadi kayak gitu di sini. Makanya di sini itu nggak gengsi-gengsian teman-teman. Jadi di sini kalau kita di sana ya, anak-anak kuliah itu malulah mau kerja part time di kayak di restoran gitu jadi waiters. Kalau di sini enggak gitu ya, anak-anak kuliahan itu cari kerja, dia bahkan kerja restoran, kerja mungkin waiters, atau kerja pokoknya kerja restoran, service lah, kitchen lah gitu. Enggak, mereka tuh orang di sini tuh, orang Singapura sini teman-teman, mereka tuh bukan banyak duit. Bukan mereka banyak duit, bukan kaya, tapi mereka rajin kerja. Ya, di sini anak sekolah seminggu libur pun ada kerjaan. Orang nenek-nenek aja yang umur 70 tahun itu, 70 tahun lebih, selagi mereka bisa jalan pun ada kerjaan. Jadi di sini itu nggak ada memandang ijazah, tamatan gitu, tapi ada yang ibaratnya yang kerjaan ya, kerjaan yang harus dilihat educationnya gitu, dilihat tamatannya apa. Tapi kalau di kerja-kerja kayak PT gitu kan, PT, swalayan, kerja mall kayak gitu ya, supermarket kayak gitu. Kalau kita Alfamart harus kita tamatan SMA, dan juga beberapa tes kalau kita lolos tes. Indomaret pun sama, swalayan pun lain pun sama. Tapi kalau di sini itu di shopping center yang besar kayak supermarket ya, kayak Giant, Sheng-Siong, NTUC itu nggak ada teman-teman. Yang penting kamu punya IC gitu, kamu boleh kerja, kamu sehat. Kayak gitu. Jadi untuk training kita tetap di training, yang penting kita tahu tulis baca. Terus English juga. Jadi English itu walaupun kita misalnya sikit-sikit, tapi kita paham apa yang orang bicarakan kayak gitu teman-teman. Jadi kesempatan kerja, makanya orang di Singapura ini mereka nggak kaya semua, tapi rajin kerja. Jadi sumber daya manusia di sini tuh terpakai teman-teman. Jadi nggak ada yang ibaratnya, jarang lah. Kayak saya ini, saya ngerasa saya nggak terpakai sumber daya manusianya, karena memang suami saya belum mengizinkan saya kerja. Dulu sempat saya kerja beberapa bulan, jadi ngerasa ada kendala gitu. Jadi suami saya bilang nggak usah lah kerja, di rumah aja karena susah gitu. Di rumah kita pun ada kucing segala macam, dia pulang kerja duluan, jadi kayak gitu. Jadi suami saya bilang nggak usah lah kerja, di rumah aja, syukurin aja. Jadi untuk sejauh ini teman-teman, jadi saya masih jadi IRT atau ibu rumah tangga sejati gitu, di rumah mengurus anak, mengurus suami. Jadi saya syukurin ya, apa yang suami dapat, berapa yang suami saya dapat, alhamdulillah saya syukurin. Banyak alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin menikah sama orang Singapura, yang punya visa kerja di Singapura, ya kumpullah, ibaratnya carilah cuan di sini ya, lumayan ya kalau ditukarkan rupiah. Jadi makanya suami saya itu sering ajak saya pulang ke Batam teman-teman, karena kalau pulang ke Batam ya mungkin kita lebih enjoy, lebih apa ya, lebih puas enjoy di sana dibandingkan di sini. Tapi kalau di Batam pun saya kontrol suami saya. Kalau suami saya orangnya nanti dia main beli-beli aja, tapi kalau saya bilang saya harus hitung-hitung dulu. Ini karena suami saya tahu saya, walaupun saya seorang perempuan, saya nggak suka belanja. Saya suka belanja yang penting yang barang itu bermanfaat gitu teman-teman. Tapi suami saya lebih dominan kalau belanja gitu. Kalau suami saya belanja, dia nggak mikir teman-teman, dia nggak mikir ini dia nggak mikir. Kalau itu beli, udah beli aja. Jadi kalau saya mikir teman-teman, jadi saya mikir itu kayaknya bermanfaat nggak, itu mahal nggak gitu. Apalagi saya orangnya nggak gila merek. Jadi saya masak bodoh sama orang mau bilang misalnya, engkau tinggal di Singapura, masa engkau bajunya itu, masa engkau tasnya itu, masa engkau itu. Jadi saya orangnya masak bodoh ya. Saya nggak masak bodoh, menurut saya itu saya enak, saya nyaman ya saya pakai. Saya nggak perlu ya merek yang mahal, nggak perlu orang melirik. Biasa-biasa aja, nggak perlu teman-teman. Jadi kita hidup tuh kita yang jalanin, kita yang merasakan, kita yang keluar uang. Saya mau beli barang sesuatu itu ya saya penuh pertimbangan teman-teman, kayak gitu teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang udah masuk waktu zuhur. Alhamdulillah sudah lunch. Terima kasih teman-teman udah ngikutin video saya, video singkat saya tadi. Ngos-ngosan saya kejar suami saya. Ibaratnya padahal saya lagi enak lese-lese golek-golek, sementara suami saya telepon. Jadi siang ini saya dapat pahala juga teman-teman, saya menyenangkan hati suami saya. Jadi setidaknya walaupun bertemu sebentar, karena siang nanti, sore nanti suami saya ada kerjaan di kapal, jadi mungkin dia balik agak lama. Jadi saya udah jumpa dengan suami saya tadi, dia ada curhat. Jadi suami saya kayak gitu teman-teman, teman curhat dia saya. Jadi kalau ada kendala sama kerjaannya, dia curhat sama saya kayak gitu. Sempatlah curhat-curhatan tadi. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman di subscribe video saya, biar channel saya semakin berkembang, saya semakin semangat bikin videonya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.